Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran untuk mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa untuk like and subscribe channel video YouTube saya, agar apabila nanti saya upload video terbaru terkait dengan pembelajaran, teman-teman bisa mengetahuinya secara langsung lewat notifikasi dari YouTube-nya. Ya. Mungkin itu pesan saya juga jaga kesehatan karena posisinya lagi masih tetap berjalan yang pandemi COVID. Tetap jaga kesehatan, jaga imunitas, jaga pola makan, ikutin anjuran pemerintah untuk menjalankan protokol yang ada dalam proses dimanapun juga ya. Jangan langsung karena dekat rumah, sudahlah saya nggak pakai protokol kesehatan. Nah, itu jangan sampai. Oke, seperti biasa saya akan review dulu pertemuan sebelumnya. Jadi kemarin kan kita sudah bahas ya terkait dengan pemrograman terstruktur. Nah, pemrograman terstruktur itu kita buat program dari suatu permasalahan itu secara terstruktur atau rapi dan juga mudah dipahamin. Ya, kalau rapi tapi sulit dipahami juga. Ya, pertama satu mempersulit kinerja tim Anda nanti kalau ada perbaikan atau ada pengembangan ya. Jadi program terstruktur itu dia berurut ya dari atas ke bawah dan itu disesuaikan dengan adanya fungsi dan aturan yang jelas ya. Contoh kita pasangin komen, ya kan, input, proses, output, ya kan. Terus kita bisa pasangin fungsi-fungsi lain yang mempermudah. Ya, intinya kalau terstruktur itu diikutin dengan aturan-aturan yang ada dalam suatu bahasa pemrograman. Ya, jangan coba-coba untuk saya buat untuk yang mudah menurut saya aja deh gitu. Ya kan. Yang jadi masalah sekarang sistemnya adalah kita harus bisa bekerja secara tim, bukan lagi secara individual. Ya. Jadi kalau bisa bikin sebuah program itu teman Anda itu kalau misalnya nanti Anda bahasanya mengundurkan diri, itu programmer pengganti Anda itu mudah untuk belajar, untuk mengembangkan program Anda, ya. Makanya kita buat pemrograman itu lebih terstruktur. Nah, pada hari ini pertemuan video pembelajaran kali ini, saya berharap teman-teman betul-betul perhatikan ya, karena ini sudah pertemuan yang ke-7 kalau saya nggak salah. Jadi kita akan lebih banyak ngoding ke depannya ya. Nah, teman-teman harus perhatikan karena untuk logika percabangan itu hampir sering sekali dipergunakan di berbagai macam bahasa pemrograman, PHP, Java, Python, ya kan, C++, Node.js, ya kan. Makanya perhatikan jika memang nanti bingung dengan apa yang saya jelaskan, boleh ditanyakan ya, jangan takut atau WA boleh lewat apapun media apapun, tanya aja, Pak saya masih belum paham tentang video pembelajaran yang ini gitu, boleh tanya ya. Bahkan kalau perlu coba, jadi sambil kalian nyetel video saya ini, kalian coba di Python-nya ya, bisa di pause kan, ketik dulu baru coba gitu ya. Jangan nggak dicoba kalau Anda cuma lihat saya gini, oh iya betul-betul jalan, itu percuma gitu. Karena apa, saya ingin kalian implementasikan di komputer Anda coba. Nanti kalau Anda nyoba tuh biasanya udah diketik ya, itu biasanya wah saya lebih tahu nih, lebih paham, oh maksudnya Pak Putut ini gitu ya. Oke, seperti biasa saya share screen dulu biar lebih cepat. Nah, ini ya, bentar saya pindahkan ini. Oke, jadi Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang struktur kontrol untuk percabangan. Itu biasanya if, then, else. Nah, ini nanti kita akan benar-benar bahas ini di programnya, karena enak kalau saya lebih suka ngoding daripada menjelaskan banyak teori ya. Karena kalau dengan coding itu kita lebih ngena, karena kita implementasi dari teori yang ada. Tapi bukan berarti aduh Pak emang teori nggak penting gitu. Teori itu tetap penting ya. Minimal kita paham tujuannya apa, manfaatnya apa. Jadi kalau kita jelaskan ke orang itu udah nggak bingung lagi, nggak jelaskan pakai coding. Nah, kelemahan orang-orang teknis itu kadang-kadang dia jelaskan tuh pakai coding gitu. Ini Pak habis if, ini ke else, Pak else itu habis itu dia ketemu dengan printnya, outputnya. Nah, untuk orang awam, if else itu dia kadang mereka tuh maaf ya sulit memahami nih, sulit menalar gitu. Maka kita jelaskan dengan bahasa yang lebih akademik ya. Karena biasanya lulusan S1 harus pintar juga dalam teorinya ya, nggak hanya dari sisi praktiknya juga ya. Lanjut, kita coba next. Oke, hari ini kita mereview pembelajaran. Itu tujuan pembelajaran hari itu apa, penggunaan percabangan seperti apa, lalu bentuk logika percabangan itu seperti apa, lalu contoh penggunaan percabangan dalam pemrograman itu seperti apa. Nanti kita akan bahas habis, jadi kalian betul-betul perhatikan. Jangan lagi, aduh Pak saya nggak bisa.
orang lain bisa, Anda juga harus bisa gitu. Saya jujur aja dulu pemrograman juga gak tahu jago, tapi saya ngelihat oh kalau dia bisa saya juga bisa gitu. Ya kan? Makanya saya pernah bilang ke teman-teman kan kalau ada orang nggak mungkin terlahir itu langsung pintar gitu. Ya kan? Pasti mungkin pada saat kita tidur, kita main game atau kita jalan mereka belajar gitu. Ya nyoba gitu loh. Dan kita nggak pernah nyoba, ya kan? Nah, itu kelemahan kita. Makanya kita rubah mindset kita pelajari, kita coba dan sekarang saya harus terapkan ke diri saya nyoba gitu loh ya, jangan cuma nanti kalau Anda nanti ya pertama satu Anda ketinggalan gitu, teman Anda sudah laju cepet, pemahaman dia lebih cepet, Anda baru masih yang kemarin-kemarin masih belajar tipe data ya kan, sekarang sudah masuk ke logika percabangan. Oke, tujuannya pertama menggunakan struktur kontrol keputusan atau percabangan if, elif, dan else ya untuk memilih bagian dari program yang akan dieksekusi. Nah, nanti saya coba buatkan codingannya lengkap untuk bagian percabangan, mulai dari selection sampai dengan penggunaan function yang kemarin simbol-simbol ya. Jadi lebih besar, lebih kecil, sama dengan dan itu kita coba semua nanti. Jadi teman-teman bisa ngetes juga sambil buka komputer, sambil buka video saya, sambil nyoba codingannya ya. Oke, struktur kontrol percabangan, bentuk flowchartnya seperti apa? Nah, ini dia ada seperti ini ya. Jadi seperti jajaran jenjang gini. Nah, ya. Nih. Jika ya. Nah, di sini kita bermain dengan logika. Jika ya. Jadi menspesifikasikan sebuah statement atau blok dari yang akan dieksekusi jika dan hanya jika statement bernilai true. Jadi yang kemarin itu kalau dia berhasil true maka apa yang dilakukan. Jadi bahasanya jika benar maka diproses di sini. Maka apa? Nanti kita bermain logika. Jadi usahakan teman-teman itu udah paham untuk logikanya dulu ya. Jangan bingung-bingung dulu, tapi nanti akan saya jelaskan logikanya gitu. Karena komputer itu biasanya bermain dengan logika pemrograman ya. Nah, form statementnya if boolean expression statement atau if boolean expression statement 1, statement 2 lalu apa ya. Jadi bahasanya di mana boolean ekspresi sama dengan boolean ekspresi atau boolean variabel ya. Itu untuk teorinya if-nya ya. Nah, penggunaan percabangan if itu percabangan yang paling dasar. Jadi ini dasar banget. Jadi tugasnya adalah memeriksa nilai boolean atau sebuah ekspresi logika ya. Nah, digunakan ketika akan mengeksekusi sebuah statement jika kondisinya true dan statement yang lain jika berkondisi false. Nah, nanti saya jelaskan di coding deh biar ternyata seperti ini. Nah, nanti kalian coba ya dengan studi kasus yang berbeda, jangan sama seperti yang saya buat. Nanti mungkin saya tugaskan juga teman-teman untuk buat program. Karena UTS-nya pasti saya inginnya buat program, bukan teori-teori aja. Kalau teori sih pengen saya sih di post-test aja. Nah, bentuk logika percabangan pertama lihat ini ya. Kalau coding yang kemarin kan cuma A tambah B, A kali B ya kan. Itu mirip seperti program 1, program 2 yang kemarin. Kalau kita buat namanya sequence, ya urutan. Jadi disebut sequence di sini. Ini sequence urutan. Nah, sequence ya. Urutan. Itu dia berjalan dari atas ke bawah. Nah, tapi kalau if dan else atau percabangan itu dia bisa milih-milih. Contoh pada saat saya ingin menjalankan sebuah perintah, sini ada kondisi. If jika memencet angka 1, maka apa yang dijalankan? Nah, nanti saya contohkan mungkin banyak ya, ada program-program yang teman-teman sering lihat lah di lapangan ya. Lalu nanti akan saya demokan. Di sini ada if else. Jadi kalau di sini ada dua kondisi ya, jika ini true maka ini, jika else maka ini gitu. Ya. Mirip seperti kalau dia lulus maka diterima, jika tidak lulus maka seperti apa ya, dan seterusnya. Nah, untuk prosesnya itu dia bisa buat logika percabangan tuh lebih daripada satu ya kalau if pakai elif ya. Jadi percabangan tuh bisa jadi banyak cabang, jadi nested if ya. Jadi dia cabangnya banyak. Nah, di sini kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3. Jadi cara membacanya nanti gini, kita proses di sini angkanya, saya contoh di sini saya buat angka 80. Dia ngecek di sini dulu. Apakah 80 lebih besar daripada ini? Nah, dia ngecek di sini. Kalau nggak sesuai, maka dia ke bawah lagi di sini. Tidak sesuai kan false, berarti dia ke bawah sini. Ngecek lagi dia, apakah kondisi terpenuhi atau tidak. Jika kondisi terpenuhi, maka dia akan jalankan proses yang di sini. Ya, maka dia akan diproses. Ya, makanya flowchart-nya ini teman-teman harus pahami juga. Karena nanti mau nggak mau, teman-teman dari S itu harus bisa bikin namanya dokumentasi. Ya,
dari bentuknya flowchart tadi ya. Jadi dari sini kondisi ini apabila ini nggak terpenuhi maka jalan ke kondisi kedua. Jika kondisi kedua tidak terpenuhi maka jalan ke kondisi ketiga. Sampai dengan kondisinya tidak ada lagi maka dia akan melakukan namanya else. Yang terakhir tuh else di sini. Nah di sini if, elif itu tuh adalah semacam logika-logika yang ada di sini ya. Nah nanti saya demokan deh yang bentuk-bentuk ini ya. Nanti biar teman-teman oh yang bentuk ini seperti ini gitu ya. Nanti sambil saya buka coding sambil buka flowchart-nya biar teman-teman lebih paham bentuknya ya. Saya yakin kalian tuh bisa kok sebenarnya, cuma memang harus mahamin dulu ya. Mahamin juga nggak bisa sehari 2 hari ya. Kadang-kadang harus kena dengan namanya tugas atau studi kasus. Biasanya saya juga gitu sih. Nah di sini lagi percabangan if else ya. Di sini apabila dia lulus, oh iya dia naik kelas ya kan. Kalau tidak lulus maka dia ikut remedi. Nah seperti itu ya. Baru kalau dia ikut remedi, maka baru boleh naik kelas. Nah, itu logikanya. Jadi bahasanya kalau kalian tuh lihat ujian-ujian yang ada di sekolah, itu kan biasanya contoh nih, kalian dikasih batas passing grade, misalnya contoh, lulus mata pelajaran matematika, itu minimal nilainya 70. Tiba-tiba teman Anda ada nilai 68. Maka kalau dia 68, maka di sini dia harus ikut remedi di sini. Ya. Begitu habis ikut remedi, nilainya naik, ya kan? Jadi 70 atau lebih 75, ya maka dia baru bisa lulus. Nah, kalau dia nggak lulus gimana, Pak? Atau nilainya di bawah nilai 70, ya maka dia ikut remedi lagi, sampai dia lulus, sampai dia memenuhi syarat yang di sini, ya. Artinya bahasanya kalau dia harus melakukan terus perbaikan, ya. Nah, statement pada clause else itu dari sebuah blok if else dapat menjadi struktur if else yang lain. Jadi kita bisa buat bercabang-cabang nanti. Nah, struktur ini memperbolehkan kita untuk membuat pilihan yang lebih kompleks. Ya. Nanti kalian coba pahami betul-betul resapi kira-kira logika-logika seperti ini itu buat apa sih? Ya, dalam studi kasus buat apa? Ya, kalau saya sih logikanya pertama satu itu untuk membandingkan. Lalu untuk membuat sebuah ekspresi, apakah sesuai atau tidak, ya. Membuat kita tuh berpikir logika apakah nilai yang ditampilkan tuh sesuai dengan yang kita mau. Jadi kondisi ini nih kita nentuin kondisi di sini, ya. Nah komputer tuh cuma menyesuaikan, kan saya disuruh nih menyesuaikan dari inputan di sini. Kalau udah sesuai maka apa yang harus komputer lakukan? Oh ikut remedi atau tidak, ya. Nah nanti saya demokan banyak program sih. Mungkin saya makanya saya semangat banget nih, karena memang kalau untuk ngoding saya lebih suka sih, ya. Tapi tetap teori penting, ya. Oke, logika percabangan, if else, ini contoh yang lain ya. Kalau kalian suka belanja kan, total belanja di atas 100.000, selamat, Anda dapat hadiah. Kalau biasanya Anda ke Matahari ya, department store itu bisa dapat voucher. Oh, pembelian Anda lebih daripada 150.000, Anda dapat voucher 50.000 potongan dengan tanda berwarna biru misalnya. Ya kan? Nah, itu contoh untuk kondisi. Ya kan, begitu Anda belanja lagi, duitnya ternyata pas bayar 150.000 lagi, Anda dapat voucher lagi. Nah, seperti itu. Jadi beli terus ujung-ujungnya, ya kan, nggak ada habisnya dong Pak. Ya itu adalah strategi bisnis, ya harus paham ya. Terima kasih sudah berbelanja, jika tidak ya. Jadi bahasa kalau dia belanja lebih besar 100.000, maka dia boleh selamat dapat hadiah. Nanti saya demokan ya, ini juga boleh. Lalu terima kasih sudah berbelanja. Nanti saya demokan dulu yang program-program yang ada di PPT dulu, baru nanti saya demokan program-program yang ada di kalangan luar ya biasanya. Ya. Lanjut statement pada clause else dari sebuah blok if else, sudah ya. Lanjut. Nah ini contoh lagi nih. If mulai ya input umur lebih besar 18 maka boleh membuat SIM ya kan. Jika tidak maka tidak boleh buat SIM, selesai. Ya kalau umurnya belum memenuhi nggak boleh dong buat SIM. Ya kan? Secara logika itu harus seperti itu, makanya tidak boleh ada namanya maaf ya curi umur, ya. Nah, kenapa dia bisa curi umur coba menurut kalian? Ya karena yang input kan masih manusia di sini, nah, ya kan. Contoh, berapa usiamu dek? Aduh masih 17 tahun. Oh kelahiran sekian ya. Oh saya kurangin aja umurmu. Jadi nanti tanggalnya sama, bulannya sama, tapi tahun lahirnya kita curi umur. Nah, diinputkanlah sama oknum. Ya kan di sini, maka begitu diturunkan setahun, umur jadi 18, maka dia boleh buat SIM. Nah, bayangkan kalau nanti ke depan itu kalian bisa buat sebuah program ya, Anda bisa buat program ya. Nah, programnya itu Anda bisa buat dan itu berbasis elektronik. Jadi contoh nih, ada EKTP kan?
ektp nih, ya kan, contoh nih saya ada ektp, nggak ini kartu ya, kartu ektp ini ada ektp, nah itu dia di scan, tip, tuh. Bukan di input lagi umurnya, ya kan. Kalau sudah berbasis elektronik seperti itu pasti sistemnya udah bagus banget tuh, artinya tidak ada kolusi lagi, atau bahasanya KKN ya. Makanya kalau kita berbasis sistem tuh sebenarnya harus sudah berbasis elektronik semua gitu, nggak lagi aduh masih di input manual. Kalau itu masih namanya ada semacam bahasanya bisa disisipin, atau bahasanya malah human error bisa terjadi di situ. Tapi kalau udah berbasis elektronik, di scan ya udah. Intinya kalau dia umurnya belum nyampe ya nggak bisa buat SIM, dah seperti itu ya. Tapi karena masih di input manual, ya kan, nah itu berarti masih ada kelemahan di situ. Nah, gimana Pak kalau kita membaikin? Ya bisa. Pertama Anda harus buat tendernya dulu seperti apa, ya. Dan disetujuin nggak sama top manajemennya, ya kan? Tapi itu ya kembali ke kitanya lagi ya. Nah, ini untuk codingannya, ini contoh codingannya. If integer umur, nah umurnya integer ya. Nanti diinputkan di sini berapa umur kamu. Misalnya kalau dia lebih besar dari 18 atau 18 tahun, ya kan dia dibolehkan di sini, kamu boleh membuat SIM. Tapi kalau dia 17 ke bawah, maka yang dikeluarkan outputnya itu adalah yang ke else-nya di sini. Yaitu kamu belum boleh membuat SIM. Ya. Nanti itu ada juga kok di buku modul praktikumnya. Jadi kalian bisa nyoba. Kalau saya saran sih coba-coba untuk pemrograman yang kira-kira logikanya tuh bisa Anda pahamin. Ya, lanjut boleh. Ini outputnya ya. Nah, misalnya contoh saya masukkan angka 19, ya kan. Boleh tuh buat SIM ya di sini nih. Nah, berapa umur kamu? Saya inputkan 19. Oh, boleh. Kamu boleh buat SIM. Berarti prosesnya di sini ya. Boleh membuat SIM. Tiba-tiba langsung saya masukkan itu kedua. Berapa umur kamu? 15. Oh, kamu belum boleh membuat SIM. Nah, untuk bahasa, untuk ininya, printnya atau outputnya, kalau bisa gunakan bahasa yang general atau bahasa Indonesia yang background yang benar. Boleh jangan pakai kamu sih, mungkin bahasanya Anda boleh. Anda belum boleh. Cuma ini kan contoh aja sih. Kalau untuk project-project atau program, saya sarankan gunakan bahasa yang sopan, sesopan mungkin gitu. Agar user itu merasa ya dihargain lah. Jangan terlalu gaul juga. Anda belum boleh bro ngebuat SIM. Nah, gaul sih, tapi ada orang yang kadang-kadang mungkin nggak terlalu suka dan lain-lain ya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi bentuk flowchart, nah ini yang kalau kalian harus tahu juga. Jadi kalau flowchart yang expert seperti ini nih, dia bercabang-cabang nanti. Dari start mulai, wah ketemu syarat yang pertama, ketemu syarat kedua, oh ternyata dia masuk ke dalam sini, wah dia bercabang, ya. Nah di sini makin bercabang, prosesnya berjalan lagi, masuk ke sini dan seterusnya, ya kan. Ternyata habis masuk dari proses-proses sini, itu dia baru boleh masukin lagi, dan kalau dia sesuai sini lulus, maka dia udah boleh di proses di end ini. Tujuan akhirnya adalah yang di sini ya. Kalau dia ke sini ngapain Pak? Itu sebenarnya bahasanya Anda ikut tes lagi gitu. Ya Anda bayangin gini deh, kalau saya tuh di sini ada syarat nih. Syaratnya kalau mau lulus nilainya harus 90. Wah, nilainya 90, maka saya langsung diproses. Anda lulus. Tiba-tiba nilai saya 85. Oh, 85 ternyata harus ikut remedi. Habis ikut remedi nilainya dites lagi. Kalau belum sesuai maka dia nggak boleh dan lain-lain ya. Dan itu terus-terusnya muter lagi sampai di sini mengikuti angka yang di sini tadi ya, lebih besar daripada sama dengan 90. Maka kalau dia sudah nyampai aja angkanya, maka dia udah boleh masuk ke proses. Intinya, kenapa dia harus ke bawah sini, Pak? Yaitu adalah sebuah proses yang ditentukan oleh suatu permasalahan. Gitu. Contoh nih, Anda ikut SBMPTN kemarin. Tapi kan SBMPTN kan nggak ada ya. Maaf, nggak ada yang namanya remedi gitu. Kalau ada remedi lagi yang jadi masalah itu ada prosesnya itu cukup panjang gitu. Dan anggaran lagi gitu. Karena kan bahasanya kita harus menyiapkan anggaran untuk proses penerimaan mahasiswa baru dengan proses remedi. Ya nggak ada. Makanya biasa kalau nggak lulus ya nggak lulus. Kalau lulus ya lulus. Nah ini contoh untuk yang nilai ya. Ini ada angka-angka ya. Jadi 90 grade-nya A, 80 nilainya B+, 70 B biasa ya kan. Itu sudah ada grade-grade-nya di sini ya. Nah ini pakai if else ya. Jadi nanti kalian tinggal buat programnya. Itu bisa dibuat pilihan. Nah ini nanti saya buatkan juga untuk logika pemrogramannya. Jadi biar kalian nyoba gitu loh ya. Ini gimana Pak bikin programnya? Ya kan. Kalau saya sebagai programmer nih, Anda kasihkan saya sebuah flowchart seperti ini, saya langsung bisa baca. Gitu. Mungkin kalau bagi yang awam yang nggak ngerti, contoh nih, saya lihatkan aja ke orang awam, dia pasti nanya, ini apa bentuknya seperti ini? Gitu misalnya. Ya kan. Ini dia bertanya dulu, tapi dia akan melihat di sini, oh ada input ya.
Oh, nilai lebih besar sama dengan 90. Oh, dia true. Oh, saya paham nih. Artinya kalau dia lebih besar sama dengan 90 dan itu benar, maka dia grade-nya A, ya kan? Dan seterusnya ya. Kalau dia false berarti dia masuk ke bawah, dicek lagi, lebih kecil lebih besar sama dengan 80 enggak? Kalau dia masuk, maka B yang ini yang jalan. Nah, maka habis itu dicetak grade-nya, ya. Dan seterusnya ke bawah, di sini ada A ya, atau habis itu pindahkan ke sini. Kalau misalnya di sini nggak cukup, kan kadang-kadang kalau kita gambar flowchart, kesulitan kita tuh adalah menggambar terus ke bawah. Sedangkan kalau dibuat landscape atau portrait juga ada batasannya kan. Maka Anda bisa pindahkan dengan cara di sini ada N-nya, A-nya pindahkan lagi sini. Ya di sini. Ya, habis ini saya turun ke bawah lagi, ya dan seterusnya. Program ini nanti saya demokan if elif-nya ya. Ini lumayan cukup mudah sih, nggak usah bingung ya. Bentar. Oke, saya demokan. Nah, ini kan saya bilang makanya kenapa saya lebih suka demonya sih. Karena memang materinya tidak terlalu banyak. Oke, seperti biasa buka dulu idle-nya ya. Idle Python. Nah, ini. Kita ngoding dari basic lah biar kalian juga bisa lihat ya. Makanya kenapa saya bilang nyoba. Ya. Oke, kita coba dari PPT yang awal tadi. Yang standar ya. Nah, ini boleh. Jadi yang sequen dulu saya cobakan dulu ya, yang sequen. Oke, ini udah keluar ya. Nah, oke, ini bisa Anda besarkan, bisa Anda kecilkan. Ini outputnya ya. Ini output atau seal-nya. Nah, ini. Ini boleh dikecilin, boleh dibesarin sesuka Anda. Lalu klik file, langsung new file aja. Ya, kalau misalnya Anda sudah punya project atau udah pernah bikin program, mau dilanjutin, misalnya besok lagi deh ngerjainnya, bisa klik open. Tapi karena kita buat belajar baru, kita new file. Nah, ini new file ya. Nah, ini. Nah, jangan lupa di-save dulu programnya, biar nanti teman-teman bisa tinggal running aja gitu. Ya. Nah, ini saya coba. Biar rapi, biar enak, biar kalian bisa lihat. Nah, ini bisa Anda besarin gini ya, itu caranya dengan di option di sini, nah di configure, itu bisa Anda ganti fontnya ya, fontnya Anda besarin boleh. Ya, karena saya ngajarin kalian biar kalian tuh kelihatan gitu ya. Ini fontnya bisa Anda besarin nih, ini 16 ya, saya coba 18 deh. Kemudian kelihatan ya, coba. Sudah, terus mana nih oke-nya? Salah ini nih. Nah, nih. Biar gede tulisannya ya, biar kalian juga nanti ngeliat, oh ya ini kelihatan Pak. Nah, ini baru save as ya, boleh save as. Nah, save as. Anda kalau saran ini bikin folder yang rapi, jangan langsung dicampur A, B, C, D dicampur, jangan, karena nanti Anda akan kebingungan. Yang mana ya program if else kemarin ya? Ujung-ujungnya apa? Anda akan teroverwrite atau tertabrak. Jadinya ujungnya, waduh, program kemarin hilang gitu. Itu juga pengalaman dari teman kakak tingkat kalian tuh, dia bingung sendiri. Nah, bikinkan aja folder baru di sini. Boleh Anda buatkan, misalnya contoh percabangan. Nah, gini ya. Nah, bikin folder baru saja. Jadi biar enak. Kalau perlu per bagian Anda buat. Salahnya pengenalan kemarin. Percabangan. Nah, saya buat aja nama filenya bebas ya. Percabangan. Nah, ini. Saya save. Nah, sudah jalan ya. Nah, seperti biasa, saya ajarkan kan. Ya, pertama bikin dulu input. Proses. Output. Kalau kalian mau buat bahasa Indonesia juga boleh ya. Apa ya, tambahan atau proses output tuh keluaran, boleh. Suka-suka kalian ya. Oke, kita buat dulu yang sequen. Nah, sequen ini seperti apa sih Pak programnya? Sebenarnya sequen itu gini loh ya. Jadi biasanya kayak kemarin tuh ada A sama dengan ini C sama dengan A tambah B. Nah, berarti itu tahapan pertama, baru D sama dengan A kurang B. Ya kan? A sama dengan 10, ya kan? B sama dengan 20, ya kan? Nah, proses di sini itu adalah yang di kotak-kotak ini. Kan kalau dalam flowchart, itu tuh kotak itu artinya proses di sini. Makanya program 1 ini program 2, ya. Maka di sini ada program satunya nih A tambah B, program 2-nya tuh A kurang B, ya. Itu untuk sequen ya. Jadi jangan lagi bingung, wah sequennya mana sih? Nah, ini kotak-kotak ini apa ini, Bro? Itu proses. Jadi setelah dia if di sini, proses apa yang dia lakukan? Nah, banyaknya proses itu terserah programmernya, ya. Terserah Anda mau seperti apa, ya. Tapi sesuaikan kebutuhan bisnis.
Ya jangan Anda bikinin banyak-banyak, ya rugi di Anda, banyak proses yang Anda gunakan tapi nggak jalan. Oke, yang ini sudah ya, yang sequen mungkin kan sudah saya jelasin di sini. Nah, sekarang saya membuat if-nya yang ini nih, ya if jika. Nah, kita buat aja gini deh untuk belajar awal tuh gini. Jadi kalau ada if itu diproses dia di sini, ya. Contoh kita buat aja gini nih. If jika A lebih besar sama dengan berapa ya? 20. Yang 20 tuh nilai dulu deh 70. Ini titik 2. Nah, maka dia apa? Print kan di sini, print. Ya. Ini ya. Nah, ini perhatikan nih, biar nanti kalian nggak bingung. Ini baru satu if loh ya, baru satu if. Nanti ada elif dan seterusnya. Anda lulus, gini dulu ya. Nah, ya, gini dulu. Ntar saya lihatkan muka saya biar kalian juga bisa lihat. Nah, saya. Oke ya. Jadi di sini kalian tuh sudah punya sebuah logika yang if dulu ya, if dulu, nggak ada else-nya. Saya nggak pakai else-nya dulu nih, saya nggak pakai. Anggap aja tidak ada perumpamaan lain. Gitu ya. Nah, oke, di sini tiba-tiba saya buat print-nya Anda lulus. Pak, output-nya berarti di sini ya, Pak, di bagian print sini. Iya. Dan Anda jangan coba-coba untuk ngebaikin ini biar rapi di gini ini. Di enter gini, terus Anda rapiin gini. Itu error ya. Coba saya running, error dia. Nggak boleh dirapiin. Makanya saya bilang pemrograman terstruktur. Tuh, nggak boleh. Ya. Indent block. Jadi dia nggak boleh. Nah, ikutin aja aturannya dari Python-nya. Nah, dia di sebelah sana. Oke, saya running dulu ya. Mungkin angkanya harus 70 dulu biar kelihatan lulus dulu. 70. Maka kalau saya running pasti Anda udah tahu. Oh, iya Pak, benar nih syaratnya terpenuhi atau kondisi terpenuhi bahwa A di sini itu lebih besar atau sama dengan 70. Ya kan? Nah, kita running ya. Berarti keluar ya output. Nah, Anda lulus. Berarti benar nih keluar yang ini. Ya. Tapi lihat begitu angkanya 69. Kira-kira keluar apa? Jawabannya tidak keluar apa-apa, kosong. Kenapa? Karena nggak ada else di sini. Artinya kondisi ini tidak terpenuhi, maka ya udah komputer tuh nggak punya solusi apa-apa. Dia nggak punya perintah apa-apa. Saya nggak ada perintah apa-apa kok. Intinya kalau nggak sesuai dengan syarat di sini ya udah. Kan program itu berjalan dari atas ke bawah gini kan. Begitu sampai di sini nggak terpenuhi nih, dia nyari lagi ke bawah. Oh udah selesai, udah kosong. Oh tugas saya udah selesai nih sebagai komputer, ya kan? Maka saya harus ngapain Pak biar ada errornya atau bahasanya notif. Anda kalau bikin aplikasi program itu notifikasi atau informasi itu sangat penting, ya. Jangan dipikir biar aja, biar dia bingung. Nah itu jangan, ya. Maka Anda harus buatkan namanya else di sini. Nah ini namanya else, ya. Else itu yang ini nih, yang bagian titik yang di sini nih, yang bagian garis ke bawah, ya. Yang di bagian satunya, ya. Nah maka jadi gini, else, ya, titik 2. Nah print kan apa? Ternyata saya cuma punya syarat satu, kalau nggak lebih besar 70, maka dia nggak lulus, dah gitu doang. Wih, kejam banget Pak programnya. Ya memang gitu, karena itu kan sesuai dengan permintaan. Anda tidak lulus deh. Sorry, yang kita gunakan sopan ya. Anda tidak lulus. Output ini hilangin aja deh. Outputnya di situ sih, cuma ya adalah. Nanti sekalian proses, ini aja deh. Proses plus output deh, biar kalian nanti enak. Nah, boleh ya. Nah, di sini saya udah punya syarat, artinya gini ya. Kalau dia lebih besar 70 ke atas ya, itu dia lulus. Jadi kalau saya running di sini, saya contoh saya masukkan angka 80, maka pasti yang keluar yang mana? Ayo, yang lulus. Ya, betul, yang lulus yang ini. Ya, kita coba aja. Nah, gini, run model. Pasti yang keluar Anda lulus. Tuh, betul kan? Tapi kalau misalnya yang keluar angka 70 ke bawah, atau ya selain angka lebih besar 70, artinya 69 sampai dengan 0, maka dia akan dimunculkan Anda tidak lulus. Artinya else itu pengecualian. Ya udah kalau nggak sesuai dengan syarat yang di atas ini, ya udah Anda nggak lulus gitu aja. Ya saya coba aja angkanya 69 deh. Atau enggak 60 deh. Ya. Mungkin jangan A deh biar kalian lihat nilai gitu deh. Nah, nilai ya. Nah, gini. Kan? Nah, maka keluar Anda tidak lulus. Berbeda kalau saya tadi nggak pakai else di sini kan, kalau ini.
Ya kan, kalau saya nggak pakai, lihat, saya nggak dikasih informasi apa-apa. Jadi bahasanya Anda nyari-nyari informasi, saya ini lulus nggak sih gitu. Anda sama aja ngegantung si user Anda gitu. Waduh, saya ini lulus nggak sih? Kok nggak ada informasi dari programnya? Nah, berarti program Anda jelek tuh, seperti itu. Ya, karena apa? Bikin usernya kebingungan. Nggak boleh, ya. Ya, if else. Berarti saya udah buat yang di sini ya. If else nih. Nih, if else. Ini yang if biasa saja ya. If kalau dia nggak ada garisnya itu berarti kosong ya. Ini ada if else-nya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita mau buat ada bercabang-cabang nih yang elif. Nah, kita cobain yang lebih seru ya. Nah, jadi tiba-tiba perguruan tinggi saya atau nilai saya tingkatkan 80, tapi 70 tadi itu boleh ikut, tapi dia ikut namanya kelas khusus atau kelas remedi. Maka saya buat gini aja, elif. Nah, nilai lebih besar sama dengan 70. Nah, gini ya. 70, maka apa? Ya. Nah, maka logikanya gini, maka apa gitu ya? Maka apa nih? Waduh. Oke, saya buatkan di sini. Saya buatkan Anda lulus dengan syarat. Nah, gitu ya. Prasyarat. Oke, sorry, prasyarat. Nah, gini. Ya. Oh, ternyata saya buat tuh nilai 70 deh, 80 boleh langsung lulus lah tanpa beban gitu, ya kan? Tapi kalau nilai Anda 70 ke atas, Anda lulus, tapi Anda ikut syarat. Contoh kalau biasanya kalau saya S2 kemarin itu kalau nilai saya tuh TOEFL saya tuh 420. Syarat S2 itu 450 untuk yang awalnya gitu. Ternyata saya lulus secara akademik gitu kan, TPA-nya lulus, tinggal syarat TOEFL. Nah, akhirnya saya diluluskan dengan syarat. Nah, saya berarti masuk yang di sini, ya. Dengan syarat saya ikut les bahasa Inggris selama 6 bulan, ya. Jadi, wah ya sudahlah nggak apa-apa. Nah, itu yang terjadi, ya. Nah, jadi kalau misalnya di sini 60, berarti dia syarat yang di sini nyoba-nyoba satu ya. Nah, gini saya running, tetap nggak lulus sih dia pertama. Nggak lulus ya. Nah, jadi cara kerjanya gimana kalau di sini nilainya 60? Dia akan ngecek satu-satu ya, teman-teman. 60, dia ngecek di sini. 60 lebih besar sama dengan 80, oh enggak sesuai. Maka dia jalan lagi ke bawah, ke bagian bawah sini. Ketemu lagi yang syarat kedua, elif yang kedua. Lebih besar sama dengan 70 enggak? Oh enggak. Karena 60 tuh lebih kecil dari 70. Dia langsung ke syarat terakhir. Di sini Anda tidak lulus dah. Tidak lulus. Nah, Anda tiba-tiba disuruh nambahkan, aduh kasihan banget ya nilai 60, saya terima deh. Daripada nggak ada misalnya ya, atau bahasanya kasihan lah gitu. Nah, saya buatkan lagi lebih besar sama dengan 60. Nah, gini. Print apa ya? Anda lulus dengan syarat. Berarti Anda ikut latihan dulu. Pelatihan khusus. Waduh. Ada khusus apa? Ya, itu contoh ya. Bebas. Jadi nanti kalau kalian mau buat bebas. Ini contoh yang dia bercabang-cabang. Saya geser dikit ya kelihatannya. Ya. Nah, kegedean ini kayak tulisannya. Saya kecilin deh. Sorry, saya kecilin dulu. Berarti 16 udah bagus tuh. 16 deh. Tuh ya, kecil lagi. Jadi selalu biar enak kelihatan. Nah, nih ya, lebih enak kayaknya. Oke, saya tambahkan sebuah syarat lagi di sini 60. Saya running lagi kan. Oh, 60 masuk ke syarat mana coba kira-kira ya. Dia akan masuk ke Anda ikut pelatihan khusus. Tuh, betul kan? Kalau Anda mau buat sampai syarat sampai sedetail mungkin boleh nggak? Boleh, suka-suka Anda. Tapi yang jadi masalah, range nilai itu ya disesuaikan dong. Masa bahasanya sampai nilai lebih kecil daripada 10 Anda masukkan. Ya kan memperberat, bukan memperberat sih, lucu sekali gitu. Mending kalau memang dia nilainya di bawah 50, ya udah nggak lulus deh, gitu aja. Ya. Makanya kalau nanti di sistemnya Unmul, itu ada bobot-bobot nilainya. 75 ke atas itu B gemuk, bobotnya 3,5. Nah, nilai A 80 ke atas itu 4 bobotnya, ya kan? Itu udah dibuatkan programnya. Makanya kalau sudah pakai SIA, itu teman-teman nggak usah bingung lagi, nggak usah hitung-hitung berapa ya bobot saya begitu. Kalau zaman saya dulu masih angkatan lama ya, itu hitung manual, KHS, wah hitung dulu, bobotnya sekian, IP kamu sekian nih. Nah, gitu. Itu sih zaman dulu, tapi sekarang sudah berbasis SIA, kalian tuh tinggal tahu beres
ya. Dan komputer itu udah ngitungkan sesuai dengan apa yang dia tanamkan di sistem. Makanya saya bilang algoritmanya tadi. Nah, algoritmanya seperti ini yang dimasukkan ke sistem, ya, ke sistemnya di SIA. Oke, saya lanjut. Nah, berarti yang sudah saya buat tuh yang ini ya, program if, elif ya di sini. Ya, jadi kalian sudah, oh jadi program yang ini Pak, yang di sini tadi ini, if, elif, ini dia di sini ya. Nah, kalau saya mau buat di sini Pak, saya 1, 2, 3 ya, ini sudah 1, 2, 3 ya. Baru sini else-nya yang terakhir yang dia salah, dia nggak sesuai. Ya, Anda tidak lulus. Nah, oke kita contohin lagi. Nah, yang ini. Ini sih sudah saya jelasin sih yang tadi ya, if else aja. Kalau dia mau lulus ya ikut remedi dulu, ya kan. Baru dia boleh lulus misalnya dan seterusnya. Itu tinggal kalian buat aja sih. Itu udah saya buatin di coding sebelumnya tadi. Nah, sekarang kita buat yang ini total belanja. Ini sayang kalau saya hapus. Nanti kan ada lagi contohnya. Oke, saya ginikan dulu ya. Saya kasih hashtag deh. Saya komen aja biar enak. Nanti tinggal saya buat lagi gitu. Saya komen dulu ya. Jadi komen ini walaupun bahasanya nggak dipakai, ya sebenarnya ya mending dihapus sih kalau saya ya, daripada ngotor-ngotorin banyak baris gitu, mending kalian hapus. Nah, ini contoh untuk flowchart yang ini. Total belanja di atas 100.000 dapat hadiah. Nah, kita coba buatkan ini dari codingannya. Jadi total belanja total gitu ya. Total sama dengan 100.000 ya. Nah, ini 100.000. Nah, if jika saya buatkan dulu hashtagnya lupa. Input hashtag comment proses. Nah, ini if total di sini lihat ya, dia bilang total belanja di atas berarti lebih besar ya, lebih besar. Berarti kita buat gini, lebih besar sama dengan 100.000. Tapi sebenarnya di sini dia bilang lebih besar di atas 100.000, berarti sebenarnya dia harusnya 101 gini. Nah, berarti ini harusnya 101. Nah, Anda pahamin dulu ya simbolnya tadi di sini ya. Kalau Anda nggak pakai sama dengan, berarti dia ini boleh pakai 100.000 pas, boleh. Tapi kalau dia hilangin sama dengan ya, di sini hilangin, maka di atasnya dari 100.000 itu, berarti 100.001 gini. Oke, saya contohin 100.001 ya. Maka di sini kalau saya 100.000, berarti total belanja saya itu 100.001 lah. Print. Nah, di sini perintahnya ya, ingat, kalau Anda dikasih sebuah flowchart, itu ikutin aja apa yang diminta oleh si sistem analis Anda. Oh, outputnya selamat Anda dapat hadiah. Oke, saya buat tahan. Kalau saya sih programmer udah dapat ini udah enak. Wah, selamat Anda dapat hadiah. Nah, internet seru ya. Nah, baru ada tulisan apa tuh? Tidak, terima kasih sudah belanja. Berarti else langsung di sini. Nah, else terima kasih Anda sudah berbelanja gitu ya. Nah, gini ya. Terima apa tadi? Terima kasih sudah berbelanja. Wah, gitu doang. Oke, terima kasih sudah berbelanja. Nah, gini ya. Kita coba nih. Tiba-tiba saya running. Ini ya. Maka kalau 100.001 selamat, Anda dapat hadiah. Berarti pada saat if di sini ternyata syarat saya terpenuhi. Kenapa? Saya belanja lebih daripada 100.000. 100.001 rupiah ya. Berarti saya masuk ke bagian selamat di sini. Selamat Anda dapat hadiah ya di sini ya. Nah, berarti saya masuk di sini. Selamat Anda dapat hadiah. Jadi dari sini syarat saya terpenuhi nggak? Oh terpenuhi, maka masuk sini. Nah terus apabila syarat saya tidak terpenuhi seperti apa? Nah contoh seperti gini nih. Tiba-tiba Anda belanja uang, belanja. Tiba-tiba Anda cuma dapatnya cuma 80.000 gini. Ya kan? 80.000 doang. Berarti Anda cuma terima kasih aja, pasti benar, ya kan? Karena komputer itu sudah mendeteksi seperti itu. Nah, ya kan? Terima kasih sudah berbelanja. Enaknya lagi apa? Anda sudah dibantu oleh komputer untuk komentarnya, gitu loh, ya kan? Nah, kalau ngeprint nota tuh udah nggak perlu lagi bahasanya, udah ada informasi di situ. Oh, dapat hadiah nggak? Dapat voucher nggak? Oh, belanjanya kurang dan lain-lain. Kalau dia ada 100.000, dia boleh, ya. Ini ya, jadi kalian sudah bisa nyoba. Ini programnya cukup sederhana sih ya, jadi cara di codingannya. Nah ini ya, jadi ini yang di coding bos ini itu udah saya buatkan, jadi kalian tinggal nyoba ya.
Ini codingannya sederhana aja kok. Input sama proses di sini, ya. If else, nih. Nanti ada lagi yang bercabang. Nah, kita main yang ini tadi. Ini bisa saya copy paste nggak? Nah, ini saya copy paste aja deh. Ini gambar, sorry nggak bisa. Oke, kita mainan di situ. Nah, di sini saya buat lagi umur. Umur sama dengan ternyata bisa di input ya. Saya buat input aja. Nah, ini yang saya bilang kelemahannya di sistem yang masih pakai input, ya. Masukkan usia. Ya, usia Anda. Ya. Nah, makanya saya bilang kalau yang masih sistem pakai inputan itu masih bisa diakali oleh manusia, ya, karena manusia itu lebih pintar, ya. Makanya saya bilang brainware itu di mana-mana itu lebih jago. Jangan sampai kalian bilang, aduh komputer tuh lebih pintar daripada saya. Ya enggak dong, gitu, ya. Lebih besar sama dengan 18, ya kan, kata kita. Maka di sini kita ganti Anda boleh membuat SIM, ya. Anda belum cukup umur kali kita aja ya. Anda belum boleh. Ini belum boleh membuat SIM ini ya. Nah, ini. Sekarang saya running nih. Nah, ya kan. Berarti kalau di sini lebih besar sama dengan, berarti dia 18 tahun ke atas, ya kan. Oke, saya masukkan angka 18. Boleh nggak ya saya buat SIM? Oh, sorry, integer lupa. Astaga. Itu ya, jadi konversi integer itu penting ya, teman-teman. Aduh. Oke, integer umur. Karena di atas itu dia jadinya tetap string dulu gitu. Anda harus konversi dulu. Maka di sini dia bilang ya, not support between instance of str and integer, ya. Kan lagi, sorry. Nah, kita coba lagi. Masukkan 18. Nah, wah, Anda boleh buat SIM, ya. Wah, berarti saya sesuai dong, Pak. Nah, bayangin kalau saya tiba-tiba masukkan angka umur saya 17 deh. Pas saya baru 17, Pak. Nah, Anda belum boleh. Pak, kalau cuma Anda belum boleh, itu anu aja, Pak, cuma informasi. Enggak ya, teman-teman. Jadi logikanya gini loh, kalau sistem Anda dari awal di sini tidak terpenuhi, yang di sini, maka proses ngebuat SIM-nya itu nggak jalan. Ini logikanya loh ya. Jadi sebenarnya program yang ada, contoh maaf nih di kantor kepolisian, itu apabila usia Anda itu belum terpenuhi, belum sampai 18 tahun misalnya, itu sistemnya nggak akan bisa Anda otak-atik gitu loh. Ya, mau Anda banting-banting meja, kan Anda marah-marah gitu ya. Apa ini sistemnya kurang bagus ya? Kalau memang usianya belum bisa, nggak bisa gitu loh. Ya, jadi sebenarnya logikanya seperti itu. Nah, cuma kan karena dia di input manual, kadang-kadang bisa curi umur gitu loh. Itu kelemahannya. Ya, dimasukkan tanggalnya dimainin di tahunnya dikurangin dikurangin, jadi masuk usianya. Tapi bisa Anda bayangkan kan kalau misalnya nanti Anda punya ide, kan ada EKTP, Pak. EKTP itu ada chipnya, ada ID-nya, ada nick-nya itu bisa nembak ke Disduk Capil. Disduk Capil bisa ngambil data dari tanggal kelahiran. Nah, itu bisa di mixkan dengan data yang ada di kepolisian, terus dia mengukur usianya di situ. Nah, kalau usianya udah sesuai ya pasti dia bisa gitu loh. Jadi inputan yang di sini itu yang dihilangin gitu loh. Inputnya dihilangin, ya kan. Nah, kenapa sih Pak harus masih pakai inputan manual? Karena kadang-kadang maaf nih, kadang-kadang kita hidup tuh berpindah-pindah, ya. KTP itu berubah-ubah kadang alamatnya. Nah, makanya kadang-kadang kepolisian tuh juga setiap 5 tahun itu kan kalian juga perpanjang SIM tuh. Pasti dia nyamakan lagi dengan KTP yang ada gitu. Ya. Bukan berarti wah itu emang proyekannya mereka, Pak. Enggak, itu udah dipikirin matang-matang dengan proses bisnisnya mereka gitu. Ya. Makanya pembuatan SIM itu dilakukan setiap 5 tahun. Tujuannya apa? Mendeteksi kalian lagi di mana, apakah ada perubahan fisik dan lain-lain, ya. Itu disesuaikan, ya. Itu contoh. Jadi untuk logika nih sudah bisa ya, udah dipahamin ya. Jadi kalau dia di sini syarat tidak terpenuhi, maka dia boleh yang di sini. Jika dia terpenuhi, maka dia akan ke bawah sini. Nah, kalau pakai if else elif tadi yang di sini, itu adalah percabangan dia. Ya, nanti kita coba lagi. Oke, saya lanjut lagi. Ini ya. Nah. Oh, ini yang tadi yang jangan nggak usah. Nah, ini yang ini ya nilai. Yang tadi sebenarnya sudah saya demokan, tapi kita demokan biar lebih jelas yang ini ya. Nah, di sini dia minta pakai grade aja ya. Oke, boleh. Saya lebih kadang-kadang kalau memang itu permintaan dari si
user, Anda penuhin aja ya. Jangan Anda berpikir, loh kok bentuknya gini sih. Kalau Anda protes di awal, Anda pasti nggak diperpanjang kontraknya. Karena apa? Anda memprotes proses bisnis yang ada di suatu institusi gitu. Dan itu nggak boleh ya. Bahkan Anda nggak boleh ngerubah apa yang menjadi aturan mereka. Ikutin aja. Contoh dia bilang kalau misalnya nilai 90 benar, maka grade-nya A. Ya sudah, saya tinggal gini aja. Grade A, tulis. Ya kan? Karena itu hasil analisis dari sistem analis saya tuh. Jadi saya itu sebagai programmer cuma ngikutin. Berapa? 90, oke 80. Ya 70 boleh. Tapi jangan semua angka sih, karena kalau sampai semua angka tuh kebanyakan. Oke, nggak apa deh grade. Oke. Ini ya. Grade B plus sama grade B biasa. Saya rasa buat ini dulu deh sampai 70 aja ya. Tapi kalau ingat Pak, itu adalah perintah dari sistem analis. Oke, saya ikutin. Sorry. Saya kok ngalah ngajarin yang sih. Saya ikutin. Oke, saya ikutin Pak sistem analis. Oke, apalagi tuh 60 50. Itu salah nih ya nih. Jadi gitu Pak, ini di flowchart ada yang salah nih. Sejujurnya saya nemuin flowchart yang salah nih. Nah, masa ada 90, berarti kan itu yang di sini nih. Kenapa ada di sini, Pak? Wah, analisnya ngantuk. Ya udah, Anda perbaikin gitu. Ya. 60 sampai dengan 50 aja ya. Berarti itu nggak benar tuh yang bawah tuh. Jadi dia tabrakan dong. Nah, berarti B plus, C plus, oke, C plus, C biasa, C plus, C biasa ya. Nah, ada grade yang 40, itu 40 tuh saya yakin 40. Oke, saya bikin aja deh. Biar kalian paham. Nah, gini ya. Nah, apabila dia 40, maka dia dapat D, nilainya D. Nah, selain dari itu, maka cetak nilainya E gitu. Grade E dah gitu doang. Ikutin aja, jadi kalian nggak usah apa ya, aduh Pak, kok tulisannya gitu doang grade gitu ya. Memang itu permintaan dia gitu. Ya kan? Oke, kita running, langsung aja running. Run ya. 60 masuk mana ya? Oh, C+. Nah, betul kan ada C+. Nih. Ya kan? Terus saya masukkan lagi angka misalnya nih 77 masuk mana ya? Ayo 77 masuk mana yo? Grade B. Betul sekali, grade B. Nah, benar kan? Anda bisa bayangkan kalau itu dibuat dalam bentuk sistem rapot. Nah, nggak repot kan Anda menilai bobotnya. Jadi kalau Anda mau tahu nilai lebih cepat, sebenarnya bisa dibuatkan programnya. Gitu. Ya. Nah, makanya program-program ini tuh sebenarnya logika kita itu dibuat di dalam sebuah logika percabangan. Gitu. Jadi sebenarnya kalau Anda dapat nilai A, ranking 1, ranking 2, itu sebenarnya bisa dari sistem aja. Ya. Nggak perlu lagi beli buku rapot warna merah, ditulis tangan manual. Sebenarnya Anda pasti udah punya ide tuh. Pak, berarti kita bisa buat namanya e-rapot. Ya kan, rapotnya online. Ya, tapi ingat, kembali lagi ke SOP yang ada di sana, di organisasi tersebut. Kalau mereka masih mau manual, ya udah manual. Gitu. Karena mungkin, maaf nih, ada guru yang lebih seneng prosesnya tuh tetap manggil orang tua wali. Gitu. Karena mereka bisa berdiskusi, bisa ngobrol sama orang tuanya, bisa berkomunikasi. Gitu. Karena kalau apa-apa dengan IT memang lebih cepat, lebih efisien. Tapi sosialisasinya tuh berkurang, jadi Anda ketemu dengan manusia jadi lebih berkurang, jadi ujung-ujungnya Anda jadi main handphone aja, jadi itu malah juga nggak bagus. Karena menurut saya manusia itu makhluk sosial ya, karena harus butuh namanya bersosialisasi, ngobrol, tukar pikiran ya kan, nggak hanya main handphone terus ujung-ujungnya bully-bulian gitu ya. Makanya saya bilang tadi kalian makhluk sosial ya, usahakan tetap ada situlah, ada ketemunya lah ya. Entah lewat video call bisa atau chat ya, tetap sama sih sebenarnya. Ini sebenarnya komunikasi sih. Ya kan? Karena kalau bagi rapot tuh sebenarnya ada sisi seru-serunya juga sih. Ya kan? Karena pertama kita nggak tahu kita ranking berapa gitu kan. Biasanya kita dikumpulin di atas, orang tua dikumpulin di bagian kelas lain gitu. Begitu keluar bawa rapot kita nanya ranking berapa kita. Nah, gitu. Ujung-ujungnya ada yang dimarahin di tempat, ada yang dibawa, ayo kita pulang dulu gitu. Nah, gitu ada. Ya, kalau saya dulu ya kalian diajak pulang dulu gitu ya. Tapi biasanya ya aman-aman aja sih kalau nilai ya. Rapot itu tetap ada. Tapi ke depan Anda bayangin kalau ada sebuah sekolah yang berbasis IT ya kan, mereka pengen semuanya pure IT, nggak pakai kertas-kertasan lagi, itu lebih efisien loh ya. Artinya apa, saya nggak perlu mengeluarkan uang buat beli buku rapot loh, ya. Saya tinggal masukkan di sistem nilai-nilainya, nanti keluar tuh
Mirip seperti SIA kalian tuh yang ada di Unmul, itu udah bagus banget makanya. KRS-an online, HS-nya bisa online, tapi kalaupun butuh itu bisa di print, ya kan? Orang tua kalian. Nah, saya yakin kayak juga pasti kalau udah KHS tuh kadang-kadang nanti gimana Pak KHS? KHS tuh rapot kalian ya. Saya saranin kalian kasihkan lah KHS ya. Jangan sampai kalian malah sembunyi-sembunyikan. Aduh Pak, nilai saya jeblok Pak, IPK-nya 2 misalnya. Anda sembunyiin, takut dimarahin. Ya kan Anda yang kuliah gitu loh. Anda harus bertanggung jawab dong. Ngaku salah nggak apa-apa. Jangan langsung Anda sembunyiin. Terus ujung-ujungnya apa? Ya Anda ujung-ujungnya aku IP-nya 3. Nanti begitu ketahuan, nanti marahin dong. Gitu. Ya, komunikasikan aja. Mungkin kalian bisa cerita permasalahan kemarin seperti apa. Apakah lagi ada masalah keluarga, atau kalian juga lagi ada masalah sendiri, individu gitu. Ya, jangan langsung Anda sembunyi-sembunyikan. Ya, saya baru baca ya tadi ada berita informasi itu. Kalian tuh jangan sampai ngebohongin namanya orang tua ya, Dek. Jadi orang tua tuh sampai tadi saya sampai sedih banget bayangin. Jadi dia tuh ngakunya lulus wisuda, ujung-ujungnya orang tuanya sampai ngejual dombanya dia atau kambingnya dia itu demi nyewa mobil sama demi hadiri wisuda. Sampai di tempat wisuda dia nggak ngelihat anaknya. Ternyata anaknya apa? Di DO, drop out. Anda bayangin, mereka tuh bangga kalau ngelihat anaknya itu bisa sarjana, gitu loh. Ya, bisa sarjana, ya kan? Artinya dia berhasil nyekolahkan anaknya sampai tingkatan lebih tinggi gitu loh. Ya kan, bangga. Ya kan, orang tua tuh pengennya seperti itu gitu loh. Selalu ingin yang terbaik buat anaknya. Nah, makanya kalian kuliah yang serius gitu, yang betul-betul fokus, ya. Jangan lagi nanti aja main-main. Ini cuma video pembelajaran. Nggak usah perhatiin skip misalnya. Ya kan? Yang rugi ya juga kalian gitu loh, ya. Kalau saya sebagai dosen menyampaikan ya, mensupport kalian juga. Karena orang tua itu ya bahasa saya tuh itu udah tanggung jawabnya gitu. Jadi cuma tolonglah kalian hargain ya. Kalian bikin mereka tuh bangga gitu loh, bahagia. Bahkan kalau memang kalian itu nggak bisa ngebahagiain mereka, ya bahasanya aduh saya ini kok maaf ya kurang gitu, nggak bisa ngebahagiain mereka. Minimal Anda jangan jadi beban buat mereka. Udah ya. Kalau beban ya. Beban itu artinya nyusahin aja gitu. Ya. Anda malah mintain duit terus, ngabisin duit buat judi atau apa gitu. Itu sama aja Anda jadi sampah gitu. Ya. Jangan. Makanya saya bilang kuliah yang benar. Kalau perlu buktikan ke orang tua kalian tuh bisa. Ya, kan nggak harus jadi yang terbaik harus IPK-nya 4 terus atau IPK tinggi terus ya. Yang penting minimal kalian bisa bikin bangga orang tua lah. Minimal nilai kalian tuh jarak aman deh kalau mau saya 3 lah minimal ya, jarak aman deh. Ya. Jangan juga langsung kata Pak Putut nggak apa-apa nggak usah terbaik. Ya kalau bisa yang terbaik kenapa enggak gitu loh ya. IPK 4 malah bangga dong. Saya juga senang gitu apalagi bimbingan saya gitu kan. Ya. Makanya bikin bangga orang tua ya. Jangan sampai kalian bohongin orang tua. Contoh lagi ya, jangan pernah saya nggak pengen ada anak SI ya itu berbohong sama orang tua apalagi UKT itu ngakunya aduh ada corona turunkan dong UKT jadi level sekian biar turun harganya karena orang tua saya lagi kesusahan ujung-ujungnya pas begitu udah diturunin Anda bohong ke orang tua. Nah itu saya jujur aja kalau sampai ketahuan awas ya itu sama aja Anda aduh jahat banget tuh. Anda bilang UKT-nya tuh full Pak nggak boleh turun padahal udah diturunin sama fakultas ya sama universitasnya berturunin. Ujung-ujungnya apa? Orang tua tuh cari modal, cari dana buat kalian kuliah, UKT dibayarin. Ujungnya duitnya Anda ambil gitu loh. Ya, misalnya Anda nanti buat saya ambil beli handphone gitu. Buat beli pulsa gitu. Ya. Itu Anda udah belajar korupsi, belajar jadi pecundang, ya, bohong gitu. Ya, jangan lakukan itu. Ya. Hargai orang tua kalian ya, jaga nama baiknya gitu loh. Ya. Kasihan loh, mereka tuh cuma pengen lihat anaknya tuh sarjana gitu loh. Ya itu selalu jadi kadang-kadang kalau saya tuh kadang ngeliat kenapa sih orang tua tuh pas wisuda mereka tuh bangga banget seneng banget bahkan itu jadi kebanggaan mereka sendiri pas ditanya udah lulus ya anakmu nah gitu mereka bahkan berbinar-binar gitu kalau anakku lagi di wisuda mereka berhasil gitu loh ya nah kalian juga harus berpikir seperti itu gitu loh jangan berpikir saya masih muda orang tua saya orang kaya orang tua saya hartanya nggak habis-habis gitu. Ya sampai kapan kalau orang tua kalian meninggal ayo kan nggak punya skill apa-apa jadi benalu ya kan dan kan cuma bisa ngabisin duit makan tidur uang Anda habis gitu loh ya saya mau buka usaha apa ya kan kalau memang ada skill nggak apa-apa tapi kalau misalnya nggak punya skill apa-apa ditipu terus Anda dibodoh-bodohin gitu ya makanya usahakan bikin bangga orang tua Anda dengan apa
Ya, Anda kuliah yang benar, dapat skill ya, dapat kompetensi, juga dapat ijazah gitu. Jangan hanya fokus ijazah ya. Jadi kalau kadang-kadang ada orang tuh, ngapain kamu sekolah gitu kan. Kuliah lagi, saya mau dapat ijazah biar bisa melamar jadi lebih tinggi gitu. Ya. Kalau ijazah tuh makanya kadang di luar tuh ada yang jual beli loh. Jual beli itu bahasanya maaf ya ilegal gitu. Bayar 4 juta dapat ijazah bodong gitu. Ya kan. Tapi begitu dia ngelamar kerja, ditanyain, kamu bisa ngoding, bisa membuatkan flowchart. Apa tuh Pak flowchart? Ditanya mata kuliah dasar-dasar pemrograman tuh apa sih? Apa tuh Pak? Nah, itu udah kelihatan gitu bohongnya gitu ya. Makanya saya ingin kalian tuh benar-benar anak SI, program studi sistem informasi, itu benar-benar menguasai skillnya gitu. Jangan sampai anak SI malah ditanyain nggak ngerti apa-apa. Aduh saya nggak ngerti Pak, SI itu kuliah apa? Ya, ya. Karena kesalahan ini ada di Anda, bukan di kami gitu ya. Karena prosesnya itu udah kami laksanakan, kami ngajarin Anda. Kalau bingung boleh tanya 24 jam sesuai jam kerja ya kan. Ada video pembelajaran, ada MOOC, ada internet. Anda masih nggak paham gitu. Berarti ada yang salah di diri Anda, bukan di diri kami gitu. Ya. Yang lain aja bisa gitu, teman Anda mungkin 80% bisa. Anda ikut yang tercecer nggak bisa. Ya kan ada yang aneh dong dengan Anda gitu. Ya, introspeksi makanya ya. Kalau Anda sudah mulai nggak paham dengan codingan, saya saranin Anda mulai belajar mandiri, coba-coba di rumah, tanya sama teman, kalau teman Anda sudah nggak bisa ngajarin Anda, tanya ke dosennya, biar saya ajarin ulang. Gitu. Ya, sorry itu intermezzo buat kalian ya, jadi saya ingin kalian benar-benar jadi lulusan yang memang bermanfaat buat orang lain, buat keluarga Anda. Saya sejujurnya pinginnya buat orang tua Anda tuh bangga gitu. Jadi kalau saya tuh pas kalian wisuda atau yudisium tuh, orang tua Anda tuh bahasanya bangga gitu loh. Bahkan mungkin kalau saya pembimbingnya, saya akan ucapkan selamat ya Pak, Anda berhasil gitu, anak Anda sudah lulus. Minimal ya tanggung jawab dia tuh berkurang gitu loh. Ya. Tinggal bahasanya dia tinggal masa tuanya dia, Anda yang bekerja, berbakti lah. Ya. Nah saya juga berpesan lulus tepat waktu loh ya. Jangan masih nanti-nanti aja, masih muda. Semakin lama Anda lulus, lapangan pekerjaan makin sedikit. Dan Anda juga harus berpikir, usia itu siapa yang tahu, orang tua Anda kan jujur aja ya. Anda masa nggak pengen sih ngebagian mereka gitu, nunjukin, saya lupa berhasil. Gitu. Ya. Terus jangan berpikir, wah itu loh ada Mark Zuckerberg, terus ada yang, siapa tuh pendiri Apple itu nggak sekolah gitu loh, nggak kuliah. Ya lo, mereka tuh loh dari kecil, dari usia SMP udah pintar gitu loh. Anda dari SMA sudah sering tawuran, saya sering lari, sering bolos. Anda mau cita-cita, nggak kuliah nggak apa-apa, nanti bisa tetap kaya juga. Jadi mereka tuh jujur ya, mereka tuh kuliah karena mereka merasa, loh kok kuliah tuh gini-gini aja ya. Mirip seperti saya nggak usah kuliah, saya udah dapat ilmunya gitu. Ya makanya mereka keluar gitu loh. Bukan berarti mereka keluar terus merasa, kuliah itu nggak penting. Bukan, karena mereka tuh ngerasa itu sudah mereka kuasain gitu. Ya kan daripada mereka buang-buang waktu di situ nunggu sampai beberapa tahun baru lulus, ya udah langsung usaha, langsung action ya. Ya. Makanya mereka tuh udah pintar di sana. Sedangkan Anda ya aduh, kuliah aja males gitu loh. Belajar ngerjain tugas aja mikir-mikir gitu. Ya. Mulailah rubah diri Anda, mindset Anda dirubah ya. Saya juga dulu seperti itu sih memang awalnya lah ya. Tapi pas sudah lama-lama saya sadar gitu. Saya tuh dulu jujur aja suka main game tuh, main game. Teman-teman udah pada lulus tuh, saya main game aja. Baru sadar pas servernya di reset sama game tersebut. Oh maaf, servernya udah reset. Udah pas begitu balik loh, teman-teman saya udah lulus, udah pada kerja di bank, ada yang kerja jadi PNS gitu. Saya baru ngurus skripsi dan di situ saya nyesel banget. Gitu. Waduh, terus kemarin ngapain? Ya itu main game Pak. Ya sudah, nyesel sih. Tapi saya ingin kalian tetap lulus tepat waktu ya. Karena semakin lama Anda lulus, prodi kita juga akreditasi juga kurang gitu. Ya. Itu berarti dampak dari Anda gitu. Bayangin dampak dari Anda bikin adik-adik tingkat Anda juga menderita. Makanya Anda harus lulus cepat waktu. Konsultasi ya. Tapi masih lama sih. Nikmati dulu semester 1 dan sampai seterusnya. Oke, lanjut. Itu intermezzo dari saya dan itu motivasi yang bagus buat Anda ya. Itu berdasarkan pengalaman juga. Oke, lanjut. Ya udah. Oke, kita mainnya agak seru nih ya. Kita codingnya agak seru. Aduh, bagaimana sih Pak? Nah, ini saya jelasin ke teman-teman ya. Jadi kadang-kadang if else di sini itu bisa Anda gunakan itu untuk macam-macam fungsinya. Nah, di sini contoh untuk angka di sini boleh. Ya. Tiba-tiba Anda mau ngebuat sebuah contoh untuk yang selection atau sebuah program. Nah, ini contoh nih ya, nih. Makanya kalian perhatikan
Mungkin saya buat gini nih. Pilih menu, pilih. Nah, ini ya. Ini saya buat, kan ini di luar dari materi ya, tapi masih nyangkut di if else tadi yang buat selection. Pilih menu. Boleh Anda buatkan menu dulu deh di sini, boleh. Di atas ya, karena kan codingnya dari atas ke bawah. Print. Boleh Anda buat gini deh. Nah, ini menu gitu. Pak, menu itu apa tuh Pak? Itu tampilan ya, nanti gini nih, saya jelaskan. Oke, studi kasusnya apa dulu? Oke, kita fokuskan ke pulsa dulu deh. Nah, ini pulsa nih. Saya paling senang tuh kadang-kadang pulsa sih, karena lebih enak. Ya, gini. Nah, seret. Nah, saya akan membuat toko pulsa. Sebenarnya teman-teman kalau misalnya Anda bisa hacking ya, itu Anda sebenarnya bisa kaya loh. Ya memang Pak, kaya. Tapi jalannya salah sih. Saya bukan ngajarin sih. Karena logikanya sebenarnya kalau Anda bisa ngehack sebuah variabel namanya saldo, yang pertama integer, itu Anda tinggal ganti-ganti aja, tambahin 0 1 gitu. Itu Anda bisa langsung kaya gitu. Program lain pulsa sih. Putut cel dah. Putut FTCL. Wah, itu saya suka banget yang namanya tuh sistem informasi cel. Nah, saya bangga loh dengan prodi kita ini. Jadi saya akan betul-betul berjuang, dan saya nggak ingin ada mahasiswa SI yang rusak gitu ya. Jadi makanya saya bilang hormati dosen Anda, kalau ada laporan ya saya akan tindak lanjutin kalian. Dan saya dan Pak Hari udah ngebuat SI, saya pinginnya dosen-dosen SI juga sudah capek-capek ya ngebuat RPS-nya, pembelajarannya. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan dan hormatin gitu. Jangan karena Anda merasa bayar bla bla bla. Ya. Kalau merasa bayar tuh enggak ya. Nah, oke, kita pakai menu satu. Contoh pilihan satu misalnya beli pulsa berapa ya? RP 5.000. Nah, ini ya. Contoh loh ya. Nanti kan nyoba tuh. Ya. Ini untuk selection ya, untuk menu ya. Jadi kalian bisa gunakan tuh. Nih 10.000 deh ini dulu. Nah, ini nomor 2. Nah, gini. Nah, baru nanti di sini ada pilih. Nah, gini ya. Jadi dia akan bertanya pas di running, dia ada muncul sistem informasi cel gitu kan. Masukkan pilihan Anda gitu ya. Masukkan pilihan Anda boleh. Ini. Nah, serunya sih kalau saya sih senang banget kalau berbasis di kasus. Nah, lalu diproses di sini, Anda tinggal nyamakan aja sama dengan. Nah, tapi Anda bilang gini, integer pilih. Nah, gini ya. Sama dengan apa? Nah, sama dengan 1. Karena saya dipencet angkanya 1. Berarti di sini proses beli pulsa RP 5.000. Nah, gini ya. Ini program dulu. Ini namanya selection ya, teman-teman. Jadi kalian bisa nyoba. Ini saya hapus aja deh, biar kalian nggak bingung. Nah, ini ya. Elif. Boleh Anda kopas di sini langsung boleh ya. Karena kalau kalian, aduh Pak, saya males banget nih, ketik lagi. Boleh kopas, tapi bukan berarti punya teman kalian kopas habis ya. Nah, 2. Ini 10.000. Oke, 10.000. Nah, ini ya. Integer pilih yang kedua 10.000. Berarti kalau tidak ada pilihan 1 atau 2, maka pilihan Anda tidak tersedia. Itu mirip seperti kalau kalian, ini contoh untuk Telkomsel ya, tekan bintang 88 pagar. Coba cek aja, itu ada pilihan nomor 1, 2, 3. Itu mirip-mirip program ini sebenarnya. Ya. Pilihan Anda tidak tersedia. Ya. Itu contohnya apabila nanti dia pas pilihan inputan, dia malah pencet angka 3. Padahal nomor 3 kan nggak ada. Yang ada loh baru 1 sama 2 di sini. Ya. Coba kita running. Nah, ini ya. Nah, sebenarnya kalau ngoding tuh enak ngetik sih. Print. Nah, wih, tampilan bagus kan? Wih, apa nih Pak? Sistem informasi cel gitu. Ya kan? Oke, saya masukkan pilihan saya nomor 1. Ini ya, jadi masukkan menu. Jadi dia bisa milih yang ini atau yang ini. Oke, saya mau beli pulsa 5.000 tuh, berdasarkan menu ini nomor 1 ya. Oke, 1. Nah, proses beli pulsa 5.000, berarti dia masuk ke dalam proses di sini. Ya. Nah, tuh. Kalau saya running lagi, kalau saya pencet angka 2, berarti masuk ke pulsa yang 10.000. Benar nggak sih? Coba aja. Nah, betul ya, masuk ya. Berarti dia sesuai dah dengan studi kasusnya ya. Ini. Terus Pak, tiba-tiba ada orang iseng. Aduh, coba-coba deh. Masukkan angkanya 8888 gini. Pilihan Anda tidak tersedia. Artinya apa? Dari pilihan yang ada di sini,
Itu 888 nggak ada. Kecuali saya buat gini, di sini saya buat 8888 tersebut. Nah, berarti menunya ada. Nah, sebenarnya kalau kalian mau tahu itu ada namanya cheat ya. Mungkin kalian juga pernah main game, ada cheatnya, tekan bintang segitiga kotak, segitiga 2 kali, nah gitu-gitu loh. Mirip seperti kayak kode. Itu sebenarnya ada kode di situ yang harus digunakan dan itu bisa ngebuka sebuah cheat. Tapi cheat seperti itu juga jarang dipasang sih, karena mengganggu. Makanya mungkin kalau kalian pernah tahu namanya ada namanya game shark ya di PS itu sebenarnya kode yang digunakan untuk ngehack atau bahasa mengganggu program tadi. Contoh orang yang bisa dipukul dikurang 1, malah dipukul nambah 1. Jadi darahnya nggak bisa habis dong. Oke, ini contoh ya. Jadi ini namanya apa, Pak? Ini namanya selection atau bisa dipilih. Pilih nomor 1 nomor 2. Nah, ini fungsinya seperti apa, Pak? Jadi gini loh ya, kalau saya pilih nomor 1, maka proses programnya ini yang berjalan ya. Contoh nih ya, saya punya bahasa gini nih. Nah, dia mulai agak expert, jadi perhatikan. Contoh saya punya namanya saldo. Nah, saldo sama dengan saldonya berapa sih? 10.000 ya. Oke, anggap aja uang elektronik Anda saldonya 10.000 gini ya. Nah, jadi di sini pas saya pilih 1, berarti saya kan beli pulsa tuh Rp 5.000. Berarti apa? Ya gini dong, print. Sini buat aja seperti gini nih. Buat saldo sih. Hasil sama dengan saldo dikurang 5.000. Nah, gini ya. Integer ya, jangan lupa. Nah, pasti deh. Kok mulai ngeri nih. Nah, pelan-pelan nanti kalian juga bisa pause-pause kan nih video. Jadi kalian bisa coba. Ya. Wah, apa nih, Pak? Nah, baru Anda bisa print di sini. Sisa saldo Anda gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, sebenarnya kalau kalian bisa ngehack yang di sini nih, kan saya ngajarin kok ya. Anda bisa ngehack yang di sini, Anda tambahin 0,1 aja, udah kaya Anda gitu. Anda bayangin kalau Anda bisa ngehack GoPay atau Oppo gitu, Anda bisa kaya. Dan Anda kan bahasa aplikasi itu cuma nurutin berdasarkan angka yang tertera ya. ATM itu kalau Anda bisa ngehack angkanya 1 aja, mesin itu cuma nurutin apa yang kita minta gitu loh. Ya. Makanya Anda saya hack Pak, tambahin 0,1. Ya, jadi masalah itu melanggar undang-undang ITE, nggak boleh, bahaya kalian masuk penjara. Jangan ya. Walaupun kalian sudah jago, makanya saya bilang saya itu nggak butuh orang jago, pintar gitu. Yang penting itu beradab, ya, punya etika, gitu. Ya. Karena tahu itu jahat nggak boleh. Sisa saldo Anda gini ya, sisa saldo Anda RP. Nah, Anda masukkan yang hasil tadi. Contoh sederhana dulu aja, ya. 5.000 ya, berarti kalau uang saya di situ 10.000, biar kelihatan 7.500 deh, biar enak ya. Biar nanti kalian kelihatan ya Pak. Nah, ini. Saldo saya di uang elektronik saya tuh 7.500 ya. 7.500. Ternyata saya mau beli pulsa yang 5.000. Nah, di sini ya 5.000. Ya. Nah, saya running dulu nih. Nih pasti kalian juga pasti mulai paham nanti. Oke, saya running. Oke, saya beli yang 5.000. Tekan 1 ya. Enter. Nah, proses beli pulsa 5.000 kan saya pilih nomor 1, berarti diproses dong 5.000, maka saldo saya ternyata sisa 2.500 gitu ya. Nah, mau ada tambahin cek saldo boleh, ini contoh nih ya, ini contoh ya. Jadi print kan kayak Pak bisa nggak cek saldo? Nah, bisa, tapi ini karena belum ada perulangan jadi nilai saldonya tetap 7.500 loh ya. 3 cek saldo. Nah, sebenarnya kalian itu bisa buat loh ya yang kayak provider gitu pakai angka 1 2 3. Tapi kalau sudah ada yang buat, kalian buat program yang lain dong yang lebih kreatif ya. Jangan sama dong berarti. Nah, berarti saya buat di sini menunya saya tambahin ya. Nah, tuh kalian udah mulai paham tuh kayaknya. Jadi saya buat angka 3 itu untuk cek saldo. Ini ya. Sisa saldo Anda gitu ya. Sisa pulsa sih sebenarnya. Sisa saldo deh nggak apa deh. RP ini baru pembawah baru saldo. Nah, gini. Nah, ini belum ada perulangan, jadi sekali jalan dia selesai ya. Nanti perulangan habis kalian pertemuan ke selanjutnya ya. Makanya saya bilang pelan-pelan, jangan langsung ujuk-ujuk mau cepet gitu. Tapi kalau Anda mau duluan boleh, kan saya udah selalu bilang. Mau lebih cepet duluan boleh, mau Anda langsung sampai puas juga apa. Oke, cek saldo nomor 3. Wah, 7.500 ya kan. Nah, ini ada yang aneh sebenarnya. Coba kalau Anda bayangin uang Anda 7.500 ya kan. Terus Anda beli pulsa 10.000, kira-kira beli nggak ya? Menurut kalian gimana?
Cobain aja Pak. Saya cobain ya. Apa yang terjadi? Wah, duit saldo saya cuma 7.500, tapi saya nekat beli pulsa 10.000. Oh, belum ada. Astagfirullah. Sorry, belum dimasukkan codingnya nih di nomor 2. Karena masih belum kok 10.000 Pak. Nah, ya gini. Nah, 10.000. Sorry, saya running. Maksudnya kok nggak ada hasilnya. Kayak saya beli nomor 2, Anda lihat apa yang terjadi? Minus. Pernah nggak Anda ketemu toko pulsa bisa ngutang gitu? Ngutang, contohnya beli ngutang. Oh ada Pak, kredipo atau kredit Oppo gitu-gitu ya, atau bisa kredit itu ya. Namanya ngutang, kita ada bunganya ya. Tapi ini loginya lucu di sini. Loh, kalau minus berarti kalau contoh saya iseng-iseng nih. Saya beli kartu perdana. Saya beli pulsa 100.000. Ya Anda bayangin gini deh, kalau tiba-tiba bukan 10.000 nih 100.000. Gini. Anda bisa bayangkan nggak? Kira-kira minus berapa saya? Waduh, nomor 2 perusahaan bakal rugi tuh 92.000 minus loh, bukan plus ya, minus. Wah, jadi gimana Pak supaya jangan sampai ada seperti itu? Anda kan udah punya logika tuh. Logika if jika saldo lebih kecil sama dengan 10.000 maka apa? Nah, seperti itu. Maka Anda harus munculkan semacam logika percabangan lagi. Sebenarnya ini nested if sih, tapi saya ingin kalian betul-betul bermain logika di situ. Ya. Makanya kan di sini kalau kalian nemu seperti ini tidak boleh. Anda harus buat logika percabangan lagi. Berarti gini, di setiap program di sini ada sebuah if, ya, if lagi. Jadi gini, if jika ya saldo integer saldo ini, nah dicoba dulu ya lebih kecil sama dengan lebih kecil dong, nggak boleh lebih kecil sama dengan, kalau sama dengan berarti dia bisa habis, ya. Lebih kecil 5.000, nah kan dia 5.000 tuh, ya kan? Integer saldo. Nah, ini logikanya, makanya saya ingin kalian benar-benar bermain dan cek betul-betul ya. If integer saldo lebih kecil daripada 5.000, karena nomor 1 tuh 5.000. Nah, maka apa? Maka print saldo Anda tidak cukup. Nah, gitu ya. Saldo Anda kurang dari Rp 5.000. Nah, itu kan enak gitu loh tampilan usernya, ya kan? Dan ingat, ini dia semakin lama semakin menjorok ke dalam, ya, ke tab dalam. Jadi gini loh ya, itu nggak bisa Anda rapiin. Pas Anda enter, dia makin lama makin ke dalam. Lalu gimana Pak? Ini juga Anda ke dalamin di sini. Nah, ini. Nah, gini ya. Sorry, ini else dong. Berarti saldo Anda tidak cukup. Berarti kalau selain if-nya tadi, ya, itu bisa ada namanya else di sini. Berarti boleh dong, berarti kalau pusatnya itu boleh. Berarti selain if, dia else, ya. Else, maka boleh diproses sistemnya. Nah, gini ya. Else, proses beli pulsa berhasil dong, karena dia lebih besar daripada 5.000. Nah, benar nggak ya? Nah, ini ya. Aduh, sorry. Nah, kalau saya copy paste aja. Kalau kalian, aduh Pak, capek Pak kalau ngetik terus. Saya ingin kalian tuh terbiasa ngetik cepat. Ya, karena orang programming itu kalau ngetiknya lambat, tek 2 jari gini, tek, sudah lama gitu. Aduh Pak, saya dari kecil dari dulu jarang megang komputer. Biasakan dari sekarang ngetik 10 jari ya. Karena kalau kalian cuma ngetik satu gini, itu lama prosesnya. Ya. Oke, ini saya copy paste lagi. Tuh, ini kok aneh ya. Makin lama kok tulisan makin nggak jelas. Saya kecilin lagi deh biar kelihatan, saya nggak jelas ya. Ntar 16, saya 12 deh. Udah nanti kelihatan ya, kalian bisa zoom deh nanti kalau misalnya nggak kelihatan. Zoom aja videonya. Oke. Nah, gini ya. Nah, kelihatan tuh. Kan copy paste aja di sini. Nah, ini copy paste di sini. Pindahkan ke sini. Karena kan prosesnya sama. Tapi bedanya angkanya di sini ya. Karena yang tadi kan dia 5.000 sama 10.000, berarti tinggal dirubah di sini 10.000. Nah, berarti saldo Anda kurang dari 10.000. Begitu, teman-teman. Ya, nah, gini. Nah, kita coba ya satu-satu ya. Jadi benar nggak sih kalau dia lebih kecil daripada 10.000 nggak boleh diproses di sini. Tujuannya apa? Jadi dia nggak boleh sampai minus seperti ini. Ini nggak boleh sampai minus seperti ini. Dia minimal diblok di bagian sini. Ya, artinya nggak boleh dilanjutin dong, karena duit Anda tuh kurang. Gitu. Nggak boleh ngutang lah bahasanya. Ya kan? Nah, kita running ya, kita coba. Anggap aja duitnya dia 4.500 deh. Kita coba yang 5.000 dulu. Nah, perhatikan di sini. Jadi pas begitu dia pilih satu, dia masuk ke proses di sini. Ternyata dia ngecek.
if integer saldo yang di sini dia harus lebih besar daripada 5.000 baru boleh masuk sini. Ya. Boleh nggak saya balik, Pak? Boleh, cuma daripada Anda ribet, mending ikutin logika saya dulu ya. Saya running ya. Nah, duit saya cuma 4.500 loh. Saya mau beli pulsa 5.000, boleh nggak ya? Nah, saya coba. Wah, saldo Anda kurang dari 5.000. Udah selesai, nggak boleh. Tiba-tiba duit saya itu 5.500. Nah, ini. Wah, saldo saya ada nih 5.500. Boleh nggak sih? Nah, kita coba ke pilihan nomor 1 tadi. Boleh nggak ya? Nah, boleh, ternyata duit saya sisa 500, ya kan? Kalau saya beli pulsa 5.000, sisa saldo Anda 500. Beda dengan yang ini ya. Langsung di blok deh kalau duitnya Anda kurang. Jadi tulisannya saldo Anda kurang dari 5.000. Berarti dia masuk yang sini. Tapi begitu duit saya lebih daripada 5.000, maka dia masuk ke bagian bawah sini. Ya. Nah, udah mulai, kok mulai banyak Pak codingannya. Ya, nah mulai banyak nih. Makanya saya bilang gunakan tadi ya, pakai komen gini. Ya. Nanti boleh tapi yang dibagusin boleh. Kayak gini. Nah, boleh Anda tulis di sini komentar ya. Saya contoh menu untuk 10.000 gitu. Cuma kalau yang bagi sudah paham biasanya males tuh. Kebanyakan coding nanti ke bawahnya banyak. Tapi kalau yang baru nyoba belajar itu saran saya boleh lah pakai. Oke ya, di situ sudah. Berarti kalau saya tiba-tiba mau beli yang 10.000 tuh pasti dikurangin duitnya bilang kurang. Benar nggak? Oke, saya dulu oke. Nah, terus tiba-tiba saya mau beli nomor 2, pasti dibilang duit saya kurang. Kenapa? Duit saya di sini cuma 5.500. Saya mau beli pulsa 10.000. Ya nggak boleh dong. Enter tuh. Saldo Anda kurang dari 10.000. Nah, mulai pasti Anda udah boleh berpikir, oh seperti itu logikanya, ya kan? Berarti logikanya dari awal, kalau Anda bisa ngehack yang di saldo sini, tambahin 01 aja. Bisa nggak kira-kira program tersebut yang di sini dijalankan semua? Jawabannya bisa dong, karena program itu diperintah oleh siapa? Oleh manusia, dibuatkan algoritmanya. Bayangin ATM. ATM itu cuma nurutin angka saldo Anda gitu loh. Begitu angka saldo Anda di sini lebih daripada yang Anda minta, contoh Anda mengambil duit sekitar 100.000, duit Anda lebih daripada 100.000, ya pasti uangnya keluar. Kecuali uangnya udah habis ya di ATM-nya. Beda, tapi kalau misalnya duitnya ada, pas Anda duitnya pas ngambil, ternyata duit Anda lebih dari 100.000, pasti dikeluarkan 100.000 tersebut. Nah, bayangkan kalau ada orang yang nge-hack, saya hack nih. Saya cuma nambahin angkanya tadi, contoh tadi kan 5.500. Saya iseng nambahin 01. Maka kalau saya running, saya beli pulsa yang 10.000 pasti dibolehin. Ya, saya beli nomor 2. Tuh, boleh. Duit saya sisa 50.000. Nah, itulah makanya semakin canggih juga kebutuhan security juga makin tinggi. Ya, maka dunia cyber juga pasti butuh tuh. Nah, maka jangan kaget nanti kalau bikin program seperti ini. Jadi, security di sini juga dibutuhin. Makanya ada UETE. Jadi, kalian jangan berpikir, wah, saya tahu Pak, saya mau belajar hacking. Nah, nih, GoPay atau Anda mau nge-hack Oppo. Ya, nggak segampang itu juga nge-hack sebuah sistem loh ya. Saya pikir, hack aja lah sistem, gampang aja, nanti saya belajar. Yang pertama satu, dia punya sistem keamanan yang berlapis. Yang kedua, dia pasti ya tadi UETE gitu loh. Anda pasti ada defendernya di situ, ya. Defendernya ntar dia ngecek, ini IP kok nyoba-nyoba masuk di blok IP Anda, atau enggak ada akan dilaporkan ke polisi loh, ya. Anda diringkus ya, jangan sampai lah nanti lucu gitu loh. Di mahasiswa SI Unmul melakukan hacking, waduh, saya jadi gak enak. Siapa yang ngajari Pak Putut? Saya nggak ada ngajarin loh, orang kan saya ngajar programming. Saya sempat mikir kadang-kadang ya sebenarnya hacking itu programmer yang tersesat. Sebenarnya pikirnya gitu, programmer tersesat. Ya sebenarnya nggak tersesat sih, kadang-kadang jujur nih ya, ini cerita orang jadi hacker tuh gara-gara penasaran. Penasaran nih, saya harus bisa lihat isi dalaman dari sebuah program gitu. Lihat, semakin penasaran, ternyata saya berhasil ngedapetin tadi angka saldo tadi. Ujung-ujungnya jadi malah saya nggak sadar ternyata melakukan kejahatan. Nah, itu loh. Tapi kalau Anda tiba-tiba itu ngelapor dan Anda ngelapor ke perusahaan ya, Anda bisa dapat reward loh. Anda menemukan hole atau lubang keamanan. Ya kan? Ya, kalau Anda diem-diem aja terus sembunyi itu malah melakukan kejahatan, ya Anda jadi hacker namanya. Kalau yang baik itu namanya yang white, yang hacker topi putih tuh kalau saya lupa namanya. Oke, di sini sampai sini ada pertanyaan nggak?
Pertanyaan, sorry, asal video. Kebiasaan saya sering. Oke, jadi gini ya, ini untuk saldonya. Terus bisa buat apa lagi, Pak? Ini yang terakhir saya ajarin, untuk login. Nah, ini untuk login. Biar kalian paham, ini saya hapus aja deh. Kalian kan sudah coba ngetik ya, jadi kalian sudah ngetik nih. Ya, bisa kalian pause-pause lah, jadi boleh kalian pause. Nanti kalau bingung boleh kita belajar. Oke, buat login seperti apa sih, Pak? Jadi gini nih, Anda harus tahu skema login. Pertama kan user, kita buat inputan aja, input. Nah, gini. Username. Ini buat login ya, saya contohkan. Password. Nah, ini. Jangan pakai pas gini ya, tuh, dia berubah. Password. Ya. Input. Kalau Anda mau singkat juga boleh, PW gitu, boleh. Username, US gitu, boleh. Yang penting kan hafal ya. Password. Nah, logikanya di mana, Pak? Jadi gini, kita buatkan sama tetap pakai komen ya, input. Jadi biar kan nggak bingung. Nah, proses sama output sini. Proses. Gini, if jika username, ya kan, username sama dengan, contoh kita buat passwordnya misalnya nama username saya Putut. Nah, baru Anda tambahkan N lagi di sini. N, password. Nah, password sama dengan, ini ya, logika tadi, logika dalam simbolnya. Passwordnya misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, standar. Ya kan? Nah, gini. Nah, berarti masukkan di sini, print selamat datang. Wah. Kan? Selamat datang Pak Putut. Selamat datang Pak. Selamat datang di sistem deh. Nah, else-nya berarti Anda username passwordnya salah. Nah, itu aja. Print username dan password tidak sesuai, boleh. Password tidak sesuai. Ini yang enak. Nah, ini doang. Lihat, Anda di sini ada N ya. Nanti saya jelasin sih. Ya, ini juga nanti saya jelasin. N itu artinya ada dua kondisi di sini. Kondisi 1, kondisi 2. Apabila salah satu kondisi tidak terpenuhi, maka itu tidak boleh diproses atau masuknya ke else di sini. Kita running ya, biar kalian paham. Nah, ini sebenarnya program tuh banyak banget guys, tapi karena video ini juga nggak bisa lama-lama sih, takutnya kuota dan data resource kalian terlalu besar. Jadi kita pakai ini dulu, nanti saya akan jelaskan if-nya di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu saling menyambung. Jadi kita bisa nyoba ya. Contoh, saya masukkan yang benar dulu ya, Putut. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, apa tuh? Username. Oh, sorry ya, ini username. Yang di atas cuma user. Aduh, sebel saya jadi. Kebiasaan buruk. Error. Makanya kalau di error itu jangan langsung stres ya. Putut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nih. Enter. Wow, selamat datang di sistem. Berarti saya sesuai dong. Ya kan? Berarti itu memang saya yang masuk, saya yang login. Tiba-tiba yang kedua, tadi ada orang iseng-iseng. Putut. Ya kan? Terus dia ngetikkan 88888 untuk password saya. Nah, username dan password tidak sesuai. Jadi selama dua kondisi tersebut tidak terpenuhi, salah satunya salah deh, gitu. Atau entah username-nya salah atau password-nya salah, dia nggak boleh masuk ke dalam proses sistem. Ya, nanti saya tambahkan dengan proses pulsa tadi deh. Jadi kalau saran saya nanti di dalam sini nih sistemnya. Jadi begitu username password ini sesuai, nanti prosesnya di dalam sini. Ya, saya juga penasaran sih sebenarnya. Tapi saya pinginnya, ntar loh, ini looping. Bagusnya nerangkan looping itu nanti ya di program selanjutnya deh. Di loopingnya saya buatkan di ATM deh. Tapi saya pengen nerangkan yang ATM, tapi saya berpikir kayaknya looping pas di looping. Nanti saya jelaskan di looping ya. Oke, ini dulu aja deh kalau saya kan tadi if-nya ini juga kalau saya udah terlalu expert nih ada N-nya di sini. Kalian juga pasti mikir, wah tuh buat apa tuh Pak. Ini artinya dua kondisi ya. Pak, kondisi boleh berapa banyak Pak? Suka-suka Anda mau 3 kondisi juga boleh. Saya contoh Anda tambahin lagi N. N lagi ya. Itu boleh loh ya. Jadi tambahin lagi misalnya contoh username, password, nomor KTP lagi misalnya gini. Tapi saran saya untuk login tuh nggak boleh banyak-banyak gitu ya. 1, 2, 3 gini. Boleh. Anda buatkan lagi nomor KTP, input.
Nah, ya. Tapi jangan deh, coba dulu deh, biar saya penasaran. Biar kalian lihat, oh boleh 3 ya Pak? Boleh, mau 4, mau 5 boleh, suka-suka Anda. KTP, ya. Nah, ini saya perpanjang deh biar lebih kelihatan. Nah, gini. Nah, boleh nggak 3 gini? Boleh, tergantung permintaan lo ya. Tapi semakin banyak tuh user semakin pusing. Ini kok inputan banyak banget. Anda bisa bayangin nggak kalau misalnya ada ke ATM, itu ditanyain username password, username sama PIN. Username ngetik nama misalnya. Wah, itu bakal ribet. Makanya kalau di ATM itu paling tinggi paling cuma bikin PIN aja. Nah, saya sudah coba lah. Banyak banget inputan. Itu warga 456, nomor KTP 123. Nah, baru boleh masuk kan. Contoh tiba-tiba saya salah satu aja, KTP-nya salah atau enggak nama saya salah. Tiba-tiba nama saya Putut Family, passwordnya benar, ya kan. Nah, KTP saya benar, tapi tetap dibilang nggak boleh masuk. Password dan tidak sesuai. Pokoknya intinya salah satu kondisi ini tidak terpenuhi, ya, salah atau false aja salah satu, itu nggak boleh masuk ke sistem. Dah, ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut lah. Ya. Makanya kalian coba video ini, kalian nyoba di codingannya, coba. Jangan cuma diprototin gini ya, bengong liatin ya sudah. Anda coba, kan Anda bisa pause nih begitu. Oh, ini ketika ada Pak Putut nih, pause. Pause dulu, ketik. Ya, coba baru running. Oh, sesuai nggak dengan yang Pak Putut buat di sini? Oh, ya. Nanti Anda akan paham tiba-tiba, oh iya pernah dibuat. Nah, setelah itu Anda simpan file ini gitu. Nanti akan digunakan terus-menerus sampai kalian ke puas. Ya, makanya kalian benar-benar belajar. Karena nanti contoh nih, kadang-kadang kalau saya lagi pengen battle ya, battle nanti ada kelas battle juga. Itu saya akan isengin kalian tuh. Waduh, isengin gimana Pak? Iseng aja gini nih, username N-nya gedein. Kalian nggak sadar tuh, yang mana ya codingannya gitu. Ya kan. Kadang-kadang saya isengin lagi, printnya saya ganti, ini hilang ini. Nah kan kalau kalian error kan pasti kan tipe orang tuh macam-macam. Ada yang panik, ada yang bertapa atau gimana ya, bingung sendiri ya. Nah, ini bisa sih. Oke, kita coba. Nah, oh error dia kan. Nah pas begitu gini, apa nih? Kalau dia dari awal sudah panik dan dia emang nggak ngerti dengan sebuah pemrograman, itu dia pasti kelihatan. Gitu. Makanya biasanya kalau saya ajak battle tuh banyak yang nggak mau gitu loh. Aduh Pak, malas saya battle 1 versus 1 gitu. Karena dia tahu bakal kalau memang dia nggak ngerjakan atau dia nggak paham sama sekali. Nah, gitu. Saya juga langsung tahu. Gitu. Saya inginnya minimal kalian paham ya, nggak harus jago sih. Ya kalau bisa jago lebih bagus. Saya kalau minimal paham sih. Kalau saya sih tahu if, tahu cara gunainnya, tahu bisa buatkan programnya bisa. Udah, saya senang banget dah. Oke, saya rasa udah cukup panjang lebar sih, tapi nanti akan saya jelasin if terus tuh ada terus, ya jadi nggak usah khawatir. Mungkin sekian dulu ya perkuliahan kita, pertemuan online kita, kelas online kita hari ini. Saya ucapkan kalau ada salah kata saya minta maaf ya. Jadi tiada kata yang sempurna sih, karena saya yakin dalam omongan saya juga kadang-kadang ceplos-ceplos, tapi tujuannya baik sih. Saya ingin kalian semangat, motivasi tinggi, dan kalian benar-benar kuliah gitu loh, bukan hanya pengen ikutin orang tua atau bahasanya pengen ikut aja daripada nggak ada kerjaan gitu. Jangan, justru Anda ada kesempatan kuliah betul-betul ya kan? Dibayari orang tua, fokus dapatkan ilmunya, bingung tanya, jangan bengong aja ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.